Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang kita boleh alami dan rasakan sampai pada saat ini. Kita dalam keadaan sehat, kuat, bahkan Tuhan masih memperkenankan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah itu besar khasiatnya, besar keuntungannya jikalau kita beribadah dengan hati yang senang. Sebab itu kalau ada hati yang tidak senang, robah supaya menjadi senang. Kalau ada hati yang hanya terpaksa, mari kita robah sekarang agar supaya dengan ketulusan, dengan kerendahan, dengan iman kita masuk di hadirat Tuhan, sehingga nyata kuasa Allah dalam ibadah kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan baca dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Saya akan baca sampai ayat yang ke-7 saja. Keadaan rohani di sorga, tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Terjemahan Lama. Karena kami mengetahui bahwa jikalau kemah tempat kami diam di dalam dunia ini dirobohkan, kami beroleh sebuah rumah daripada Allah, yaitu suatu tempat kediaman, bukan diperbuat dengan tangan, hanya kekal di sorga. Karena itulah sebabnya kami mengeluh di sini, serta rindu hendak bersalut dengan rumah kami yang dari surga itu. Jikalau kami bersalut, tiadalah kami didapati bertelanjang. Karena selagi kami diam di dalam kemah ini, kami mengeluh sebab berat tanggungan. Karena tiada kami suka ditelanjangkan, melainkan disalutkan, supaya yang akan mati itu diliputi oleh hidup. Maka yang menyediakan kami kepada hal itu ialah Allah yang sudah mengaruniakan kita cengkram roh. Oleh yang demikian, senantiasalah kami menetapkan hati kami, sebab mengetahui bahwa selagi kami diam di dalam tubuh ini, kami berjauhan dengan Tuhan. Karena perjalanan kami dengan iman, bukan dengan penglihatan. Terima kasih firman Tuhan, silakan duduk. Saudara, ini adalah merupakan suratan daripada Rasul Paulus. Kali yang kedua Rasul Paulus menyuratkan kepada orang-orang pilihan Tuhan yang ada di negeri Korintus. Ya, Paulus saudara menyatakan dengan jelas, dengan tegas kepastian kita akan kehidupan yang kekal. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, Paulus saudara sekalian, ya, dia mengatakan bahwa jika kemah tempat kami diam dalam dunia ini dirobohkan, kami punya rumah daripada Allah. Nah, ini suatu keyakinan bagi kita. Apa yang dimaksudkan kemah? Ya, kemah itu saudara sekalian adalah berbicara kehidupan kita. Ya, 1 Korintus 3:16. Kita rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Ini kemah, Tuhan menempati hati kita. Nah, saudara, kita masih menempati kemah yang fana, kehidupan secara lahiriah. Namun satu keyakinan daripada Rasul Paulus bahwa jika ini dihancurkan, tubuh kita dihancurkan, kita ada satu tempat di sorga, bukan dibuat dengan tangan manusia, tetapi Allah yang sudah menyediakan suatu kekekalan dalam kehidupan kita. Ini keyakinan kita, saudara. Di hari-hari ini, dalam kita mengiring Tuhan, ya, mari kita punya keyakinan yang sungguh, percaya yang sungguh akan janji kebenaran firman Tuhan.
Sebab itu saudara, Paulus katakan, sebab itu di dunia ini kami mengeluh, banyak penderitaan, banyak tanggungan. Karena ini dunia saudara tidak menjanjikan ketenangan, tetapi dunia penuh dengan malapetaka. Dunia penuh dengan pergumulan. Sebab itu saudara, kenapa manusia menghadapi pergumulan di tengah-tengah dunia ini? Satu-satunya jawaban karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Namun saudara, Tuhan begitu murah, begitu mengasihi, ya. Sebab itu dikaruniakannya anak yang tunggal, ya. Satu-satunya anaknya yang tunggal dia kirim ke dalam dunia ini untuk menebus saya dan saudara daripada kehidupan yang akan menuju kepada kematian. Maka Kristus datang membawa kita, menebus kita dengan darah yang mahal untuk dibawa kepada keselamatan yang kekal. Sebab itu kita mengerti apa kehendak Tuhan. Namun saudara, berbicara tentang pengeluhan, Paulus mengatakan, aku mengeluh. Kami mengeluh selama kami dalam dunia. Pengeluhan itu saudara, artinya saudara sekalian, kita saudara sekalian merintih, ya, kita menangis, ya, kita mengalami suatu penindasan. Namun kalau kita perhatikan bahwa masalah-masalah yang terjadi itu saudara harus kita lihat dari dua sisi, ya. Pergumulan-pergumulan yang sidang Jumat alami, mari kita lihat dari dua sisi, ya. Kenapa pergumulan itu harus ada? Nah, diakibatkan karena dosa. Ada diakibatkan karena kita menderita, karena kita pikul salib. Artinya kita tidak berbuat salah, kita disalahkan, ya. Kita dituduh, padahal kita tidak melakukan. Namun saudara, ada kita mengalami kesengsaraan, yaitu karena dosa, karena perbuatan kita, kejahatan kita, tipu muslihat kita. Karena manusia saudara Tuhan ciptakan sebetulnya sempurna. Bahkan saudara setelah juga sudah ditebus, manusia Tuhan katakan bahwa kamu sudah ditanam dari benih yang tulen, benih yang asin. Tetapi ternyata bertumbuh, ya, buah-buah yang busuk, buah-buah yang jahat karena dosa, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pengeluhan kita, mari kita lihat dari pandangan Tuhan. Tuhan sebetulnya tidak suka melihat kita menderita. Sedangkan orang tua saja melihat anak-anaknya menderita, dia sudah rela berkorban. Dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan, untuk kenyamanan, kebutuhan anak-anaknya. Dia cari untuk kebutuhan itu. Ini orang tua. Apalagi Bapa di sorga. Dia tahu kebutuhan kita, pergumulan kita, masalah kita, dia lihat saudara. Sebab Tuhan itu bukan Allah yang saudara sekalian jauh di sana, tetapi dia ada di antara orang yang menyeru dia siang dan malam. Sebab itu kita perlu berseru kepadanya siang dan malam. Nah, kalau kita berseru kepada Tuhan, Rasul Yakub katakan, kalau kita mau berseru kepada Tuhan, mari bersihkan hati, ya. Yakub 4 ayat 4 dan seterusnya. Kalau mau cari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, hati harus bersih. Kalau hati kita tidak bersih, saudara, Tuhan cuma lihat-lihat dari jauh saja. Apa sebab? Ya, dikatakan DP mulu memuliakan Tuhan, tapi hati jauh daripada Tuhan. Ini yang Tuhan lihat, saudara. Namun saudara, saya terlalu percaya bahwa jemaat di sini tidak seperti itu. Amin. Begitu toh? Kita kan tidak seperti itu, ya. Mulut memuji Tuhan. Bahkan saudara sendiri ini sudah ada di gereja, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena kita tidak patuh kepada firman Tuhan. Kita tidak dengar-dengaran apa kata Tuhan. Kita hanya melakukan kehendak daging, ya, memuaskan hawa nafsu daging. Ini yang sangat dibenci oleh Tuhan. Hawa nafsu daging ini saudara, dia saudara bertentangan dengan kehendak roh.
Ya. Kata Galatia pasal yang ke-6, bertentangan saudara. Sebab itu jangan ikuti kemauan dan kehendak kedagingan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Ini tentunya jadi perenungan kita. Apa yang harus kita lakukan selama kita dalam dunia ini? Ya. Mau menyenangkan daging kah atau mau menyenangkan Tuhan? Ya. Daging itu cenderung dikuasai oleh kuasa iblis. Karena daging ini memandang perkara-perkara yang ada di dunia. Itu daging, saudara. Daging ini tidak pernah puas, ya. Daging itu selalu membutuhkan ini, membutuhkan itu. Daging ini penuh dengan kebencian, ya. Tidak suka yang benar, tidak suka yang baik. Tetapi Roh Kudus, ya, Tuhan Yesus, itu sebenarnya yang kita butuhkan di hari-hari ini. Di tengah-tengah penderitaan, saudara, kita sebetulnya membutuhkan satu penolong, seorang penolong. Nah, siapakah yang dapat menolong kita? Tidak ada manusia yang dapat menolong kita dengan ketulusan, ya. Kadangkala suami istri pun itu cekcok karena masalah persoalan, ya. Suami tidak bisa menolong istri, dan istri pun kadang-kala tidak menolong suami. Bahkan anak-anak kita pun penuh dengan, ya, pergumulan. Nah, hal ini kita lihat dari sisi kebenaran Tuhan. Bagaimana Tuhan mau supaya dalam keluarga itu harus hidup rukun dan damai, ya. Kitab Mazmur mengatakan, alangkah indah dan bahagianya apabila keluarga, saudara bersaudara, suami istri, anak-anak duduk bersama-sama dengan damai. Maka disitulah Tuhan akan menyuruhkan berkat-berkat itu, ketenangan, kenyamanan di dalam keluarga, sehingga tidak ada percekcokan, tidak ada permasalahan yang terjadi. Amin. Karena Tuhan ada di sana. Ya. Jadi dalam keluarga juga jangan saudara sekalian seperti kucing dan tikus, ya. Saudara baku-baku dusu, kemudian masuk lubang, keluar lubang, saling menyakiti. Nah, ini yang Tuhan tidak kehendaki, saudara. Tetapi dalam keluarga, mari kita wujudkan kedamaian, kesejahteraan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebetulnya kehidupan kita memang terbatas dan kita tidak berdaya. Nah, bagaimana kita menciptakan suatu kedamaian dalam keluarga? Taruhlah firman Tuhan dalam hati. Firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Mari kita dengar firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita dengar, kita lakukan, saudara, segala masalah bisa selesai karena firman Allah hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia dapat memberikan kita, saudara, kemenangan, memberikan kita ketenangan dan kenyamanan, ditambah dengan Roh Kudus memberi damai dan sejahtera. Jadi kalau di hari-hari ini kita kehilangan damai, kita kehilangan sejahtera, introspeksi diri. Apalagi ini tanggal 1 Desember, saudara. Desember identik dengan Natal. Natal berbicara tentang kelahiran juru selamat. Namun, saudara, jangan kita hanya merayakan Yesus hanya kanak-kanak yang baru lahir. Karena gereja Tuhan pada akhirnya menuju kepada kesempurnaan. Seharusnya Kristus, kita tidak tinggal peringati hari kelahirannya. Tetapi tujuan saya dan saudara bukan tetap kanak-kanak di dalam Tuhan, tetapi jadi sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Artinya jadi dewasa di dalam Tuhan. Dewasa itu, saudara, berpikir cerdas, berhikmat, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, tahu mengajarkan anak-anak tentang hal yang baik dan yang tidak baik, mana yang harus dilakukan. Saudara, memang dalam ketidakmampuan kita, ya, itu kita perlu bertanya-tanya kepada Roh Kudus. Ya. Kadang-kala kebutuhan kita tidak terpenuhi, ya.
Kadangkala saudara sekalian yang kita butuhkan tidak ada. Kadangkala sudah mulai mempersalahkan, ya, memaksakan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Seringkali ini yang menjadi penyebab konflik dalam keluarga. Karena keluarga itu, ya tentunya di hari-hari ini tentu berusaha lebih daripada hari-hari yang lain, ya, menyediakan, mulai mengatur, menata ruangan, pakai aksesoris, pakai pohon Natal, pakai balon-balon, pakai lampu. Ya. Ini saudara, tandanya kita memperingati, menghormati kelahiran juru selamat. Amin. Iya, amin. Namun kita bisa melihat, ya, adakah kita sudah memasang aksesoris itu? Beda dengan zaman dulu waktu kami anak-anak, berbicara Natal itu penuh dengan sukacita. Lain daripada yang lain itu hiasan. Tetapi sekarang saudara, mana kita melihat pohon-pohon Natal ada di rumah? Ada pohon Natal di rumah? Sepasang? Saudara, ini jadi pertanyaan. Bagaimana kita merayakan Natal? Orang kabar pengantin so pintar. Paling dia bilang, Pak Gembala, orang kan bukan menyembah pohon, ya. Tapi Alkitab kita yang ibaratkan sebuah pohon yang dihiasi dengan karunia karena Roh Kudus. Kehidupan kita sebetulnya adalah pohon yang hidup, dihiasi dengan aksesoris. Apa itu aksesoris? Karunia Roh Kudus, firman Allah. Bahkan saudara sekalian, pohon Natal itu dihiasi dengan berbagai-bagai hiasan. Di sana ada bintang, ya. Bintang berbicara tentang Roh Kudus. Kehidupan kita harus ada Roh Kudus. Rumah tangga kita harus ada Roh Kudus, sehingga berbicara terus terang, jujur. Tidak ada tipu-tipu muslihat. Karena Tuhan yang melihat. Tetapi kalau masalah datang, introspeksi diri. Apakah Roh Kudus, ya, ada bertahta atau tidak? Kemudian saudara sekalian, ada bulan. Bulan itu berbicara tentang Tuhan Yesus, ya. Tuhan, kalau waktu 12 saudara sekalian, perempuan yang berdiri di atas bulan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bersalut, ada matahari, ya, berbicara tentang Allah Bapa. Ada saudara sekalian hiasan, ada bunga-bunga, ya. Ada rantai di pohon itu, rantai ke atas, rantai. Ini punya pengertian rohani. Rantai itu adalah merupakan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama harmonis, hubungan kita berjemaat harmonis. Apalagi yang ada di sana? Ada kapas, kapas warnanya putih. Hati kita harus jadi putih, ya. Sehingga ada istilah, kalau orang lempar dengan batu, balas dengan kapas. Artinya kita balas dengan kasih, ya. Jangan saudara, banyak sudah mengartikan kalau dia balas, dia lempar dengan batu 1 kilo, balas juga dengan kapas 1 kilo, itu sama, ya. Mungkin DP beda, keras dengan lembut saudara. Tetapi artinya maksud Tuhan, jangan kita balas kejahatan orang lain, ya. Fitnah orang lain jangan kita balas, lebih baik kita berdiam diri. Nah ini saudara sekalian, terbentuklah sebuah pohon yang indah. Apalagi pakai hiasan lampu-lampu bercahaya. Namun lampu-lampu yang ada di pohon itu berkelap-kelip. Nah ada lampu yang tetap menyala. Kenapa saudara sekalian? Lebih indah yang berkelap-kelip atau yang menyala terus? Mana yang lebih indah? Ya, so aku mau jawab. Atau ada batar kira atau ada, saudara, ya. Kita ibadah saudara sekalian aktif, jangan pasif, ya. Kalau pasif, ya tiba-tiba mata sudah tertutup, hati sudah tertutup. Mari kita aktif, saudara, ya. Manusia suka yang berkelap-kelip, ya. Apa sebab saudara sekalian manusia suka? Karena saudara, manusia itu kehidupannya juga di dalam Tuhan kelap-kelip. Kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak setia. Kadang-kadang beribadah, kadang-kadang tidak beribadah. Kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak berdoa.
Ada kadang-kala berpuasa, kadang-kala tidak berpuasa. Itu kelap-kelip terang hidup kita. Manusia paling tidak suka dengan terang. Ya, Kitab Injil Yohanes katakan, terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi gelap itu lebih disukai manusia karena perbuatan mereka itu gelap, jahat. Tetapi orang-orang yang mau berbuat baik, dia suka terang. Dan puji Tuhan, jemaat di sini suka terang daripada gelap. Amin. Karena saudara sekalian, terang itu membawa kita pada terang yang sesungguhnya. Kita akan tetap bercahaya, menjadi anak-anak terang. Ya. Saudara, dikatakan di dalam firman Allah ini, kita sudah baca tadi, ya. Selama kita dalam tubuh ini, kita berjauhan dengan Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena dosa yang selalu diperbuat oleh daging. Namun Paulus katakan bahwa kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Jadi kita memandang Tuhan dengan keyakinan yang sungguh bahwa Dia ada di tengah-tengah kita, bahwa Dia hidup dan berkuasa. Itu keyakinan kita. Kecuali ada yang tidak yakin dengan firman Tuhan, tidak yakin dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab itu kalau Tuhan ada, seharusnya hati kita berubah. Saudara, Tuhan itu Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, Sang Penebus, Sang Penolong. Dalam keadaan situasi apapun Dia sanggup menolong kita. Bahkan sampai pada saat ini kalau kita masih ada, itu karena pertolongan Tuhan. Sehat-sehat, kekuatan, terhindar dari musibah, karena pertolongan Tuhan. Jadi jangan lupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Karena saudara sekalian, tak kala kita melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 13 katakan, kalau kita meninggalkan Tuhan, maka yang pertama kita akan dipermalukan. Tuhan bikin malu. Yang kedua, nama kita tersurat di dalam tanah. Nah, kalau kita dipermalukan, itu sangat saudara sekalian menyakitkan hati. Ya. Sedangkan manusia mempermalukan kita, kita juga sudah malu setengah mati. Ya, sudah sedih, stres dan sakit hati. Apalagi Tuhan yang permalukan, saudara. Lebih-lebih lagi, saudara. Dan juga nama kita tersurat di dalam tanah. Kalau nama kita tersurat dalam tanah, maka firman Tuhan katakan, jika sangkakala Allah berbunyi, Tuhan akan datang menjemput kita. Cari-cari nama saya tidak ada terdaftar, tercatat di buku kehidupan. Hati-hati saudara. Hari-hari ini kita di dalam perjalanan iman, berjalanlah dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita tidak akan salah. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, kita pasti akan mengalami kebinasaan. Karena saudara, kita tidak tahu kapan kita mau tiba di negeri sana, di sorga sana. Tetapi berjalanlah, melangkahlah. Firman Tuhan jelaskan, 1 Samuel 20 ayat yang ketiga, selangkah juga jaraknya antara aku dengan maut. Jadi cuma satu langkah kita dengan maut, dan cuma satu langkah juga antara kita dengan keselamatan. Artinya, di saat kita melangkah dalam kebenaran, kita di dalam Tuhan, tak kala Tuhan menjemput kita, baik kita ada di gereja, baik ada di rumah, dalam perjalanan, sedang tidur, sedang berkumpul, tak kala Tuhan jemput kita, tempat kita di sorga. Tetapi tak kala kita tidak berjalan dengan Tuhan, kita berbuat dosa, berbuat salah, itu dosa yang seharusnya sudah harus ditanggalkan, sudah harus ditinggalkan. Tetapi kita tetap bawa terus. Ingat baik-baik, ya. Ingat baik-baik, tak kala kita dipanggil Tuhan, masih dalam keadaan dosa, neraka alamatnya. Tidak ada alasan, saya sudah kabar pengantin, saya sudah memandang kemuliaan Tuhan, saya punya karunia. Alkitab mengatakan, bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga.
tetapi hanya merekalah yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka sorga. Kalau berbuat dosa, neraka. Kemudian saudara sekalian, orang bertanya, bukankah dengan nama Tuhan kami sudah membuangkan setan? Dengan nama Tuhan kami sudah mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tuhan katakan, enyala, kamu yang melakukan kejahatan. Selagi kita masih melakukan kejahatan, ingat baik-baik, tatkala kamu dipanggil Tuhan, neraka itu saudara, neraka. Saudara, mari kita pikirkan dengan akal yang sehat. Cuma-cumakah kita beribadah kepada Tuhan? Cuma-cumakah kita membuang waktu datang kepada Tuhan? Berkorban selama ini melayani pekerjaan Tuhan? Jadi jangan saudara sekalian, kita cuma berpatokan, oh dulu kok kita setia, dulu kita banyak berkorban, dulu kita banyak bantu pekerjaan Tuhan, kita bangun gereja, bantu gereja. Jangan cuma itu yang diungkit-ungkit saudara. Tuhan lupa kalau saudara berbuat dosa. Memang firman Allah di hari-hari ini harus tegas, harus keras, harus jelas, supaya jangan binasa. Anak-anak muda diingatkan, hati-hati dengan pergaulan di akhir zaman ini. Teknologi semakin canggih, apalagi ada Android, apalagi yang tak bisa tinggal sendiri, tidak dikontrol orang tua. Semalam-malaman mungkin dia mulai setting, dia mulai saudara sekalian digoda oleh suara-suara yang tidak baik, kemudian mulai melakukan dosa. Orang tua tidak cukup hanya mendoakan anak-anak, tetapi mengajarkan mereka tentang jalan yang benar, mengajarkan tentang firman Tuhan. Karena itu tanggung jawab sebagai orang tua. Karena kadang-kala saudara, lihat tatkala ditegur, oh iya Pak Gembala, kita kok selalu berdoa, selalu puasa akan kasihan tuh anak-anak dan cucu-cucu. Saudara, itu memang baik, itu tidak salah. Tetapi pengawasan perlu, kontrol. Karena bukan sedikit kita melihat anak-anak muda yang terlibat pergaulan bebas. Mereka jatuh perkara-perkara yang tidak baik. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena perzinahan. Nah, inilah kejahatan-kejahatan yang didatangkan oleh iblis untuk menghancurkan panggilan kita, untuk menghancurkan iman kita, mematikan iman kita. Sebab kalau iblis masuk, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3, maka pikiran kita akan rusak. Nah, kalau pikiran sudah rusak saudara, maka semua yang benar dia katakan itu jahat, semua yang jahat dia katakan itu baik. Karena pikiran sudah rusak. Karena kadang-kala saudara, dalam keluarga sebenarnya tidak aku dengar satu dengan yang lain. Suami istri saudara sekalian masing-masing punya pikiran masing-masing. Perlu ada Roh Kudus di sana. Orang tua dengan anak-anak sudah harmonis, apalagi dengan cucu-cucu. Ya, kadang-kala cucu-cucu tinggal mau atur orang tua, tinggal mau atur saudara sekalian DP mama, DP papa supaya ikut DP mau. Kalau DP mau baik ya baik. Tapi kalau sudah menuju pada kejahatan, saudara, jangan kita ikuti. Ini sudah menjadi contoh pembelajaran. Memang kadang-kala gembala bawatannya di rumah. Clay, bangun pagi. Bayangkan bangun pagi sudah HP. So mulai chatting lagi. Sampai mau tidur pun. Nah itu diingatkan. Ya. Itu untuk masa depan. Clay. Kalau kita tidak ingatkan, kapan lagi? Sampai masa hidup ini, saudara, umur-umur begini, sudah lama, ya. Sudah lama sebab itu anak-anak ingat baik-baik pesan orang tua. Dengar, sebab itu saya mengaktifkan diri anak-anak cucu-cucu hadir di ibadah setiap ada jadwal ibadah setiap hari Minggu, dan berusaha jangan sampai terlambat.
Apa yang kita sudah tetapkan, kita aktifkan. Anak-anak akan terubah, saudara sekalian. Kalau DP mama, DP papa lihat malas, so anak-anak cucu-cucu tak ikut malas. Lihat jam, santai-santai. Ya. Belum lewat sedikit jam 10. Ya. Nanti juga kalau lagi 5 menit jam 10 baru mau ke gereja. Dia mulai memperhitungkan waktu. Saudara, apa salahnya kita sudah tidak punya pekerjaan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan mencatat jam berapa kita sampai di tempat ibadah dan jam berapa mulai ibadah. Sesungguhnya saudara, Tuhan sebelum jam ibadah dia sudah ada di Ka'bah Tuhan. Tuhan sedang melihat. Kadang-kadang kita alasan, aduh, ada mau masak ini, mau masak itu, bikin ini, bikin itu, masih urus anak-anak, mau pergi sekolah, masih urus cucu-cucu. Saudara, sebetulnya bukan alasan-alasan kita untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan kalau orang mau datang kepada Tuhan jangan banyak alasan. Baru beli kambing, baru beli oto, baru beli rumah, baru kawin. Kalau Tuhan panggil, siap, kita harus siap. Jangan alasan-alasan. Nah, orang-orang Kristen akhir zaman ini kadang-kadang bermalas-malasan, apalagi mau berkorban. Mau berkorban untuk Tuhan? Mau berkorban atau orang masih baku-baku hitung dengan Tuhan? Aduh, kalau kita semua kasih begini rugi kita. Ya sudah, itu Tuhan batal. Saudara, Tuhan punya semua. Saya sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di dia harus ada gereja. Harus ada gereja. Saya meminta kepada Tuhan, berkati hamba-Mu untuk membangun gereja di tempat ini. Saudara, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Sebab itu diingatkan, ya. Diingatkan saudara sekalian bagi kita, apa yang kita mau bawa kepada Tuhan. Apa saja yang kita sudah bicarakan, lewat saudara. Ya. Artinya kasih kita kepada Tuhan mulai luntur, mulai down. Apa yang kita mengharapkan kepada Tuhan? Nah, dalam keadaan situasi seperti ini, mari orang introspeksi. Selama kita setia kepada Tuhan, kita melihat apakah Tuhan itu tutup mata. Orang berusaha lancar, semua yang kita butuhkan ada. Tetapi tatkala kita mulai lalai, kita mulai tahan milik Tuhan, kita mulai bikin perhitungan dengan Tuhan, kita mulai merasakan kekurangan, kejatuhan, usaha tutup, bahkan mau mencari pun setengah mati, dan kita akan lebih koncudu, saudara. Orang-orang kamar pengantin pintar, apalagi jemaat-jemaat yang sudah tahu firman. Oh iya Pak Gembala, memang akhir zaman akan datang masa yang suka. Benar. Apakah masa yang suka itu datang? Tuhan tutup mata untuk orang-orang miliknya? Enggak. Tuhan tidak tutup mata. Dunia bisa mengalami kesukaran, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tetap diberkati berlipat-lipat ganda. Dalam kitab Kejadian, tatkala masa kelaparan, Ishak saudara, dia tidak memandang itu kesusahan kelaparan, tetapi dia menabur. Artinya dia bertanam, dia melayani, dia tetap setia. Dan setahun itu dia mendapatkan berapa kali ganda? 10 kali ganda atau 100 kali ganda. Artinya saudara, di tengah-tengah masa susah kita tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, itu berkat itu tetap ada. Jangan saudara sekalian orang ini sedangkan beras 1 liter setengah mati mau cari. Mesti pi babon, mesti pi minta. Kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa, sumber berkat. Tanyalah kepada yang punya berkat itu. Ini menjadi pengalaman saya sebagai hamba Tuhan. Pernah bekerja di perusahaan. Tatkala kita bekerja memang berkat melimpah-limpah. Dan tatkala pun saya melayani, saya diuji oleh Tuhan dan tetap merasakan berkat Tuhan. Sebab itu contoh ini saya sampaikan kepada sidang jemaat bahwa Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu maha hadir, dia tahu kebutuhan kita. Sebab itu saudara sekalian, orang ini tidak lama lagi orang kemah, orang kehidupan ini akan dibinasakan. Dan kita akan ada rumah yang Tuhan siapkan di sorga. Mana yang saudara mau pilih? Ya. Nah kadangkala orang so kumpul orang kekayaan,
kumpul banyak-banyak supaya enak tak kurang. Tetapi justru kekayaan ini yang menghambat kita ke surga. Ya. Sama dengan istilah saudara, itu monyet. Monyet itu tatkala dia mau mencuri, maka dia akan ambil semua. Kadang-kala ya ada contoh dimasukkan dalam gelas, dalam toples itu kacang-kacangan makanannya, dia mau ambil tapi tak ikut dengan gelas. Tatkala dia tidak lepaskan maka dia bawa terus itu. Dia tidak akan sampai ke puncak kalau dia bawa-bawa. Itu dia punya toples yang besar itu. Demikian juga kehidupan kita, kalau kita tidak melepaskan semua yang mengikat kita. Ya. Sebab itu firman Tuhan katakan, ya, kalau kamu tidak membenci bapamu dan ibunya. Ini saudara, bukan harus kita membenci. Artinya kalau mereka menghambat kita untuk melayani Tuhan, jangan kita saudara sekalian pasrah, ya. Tetapi ya biarlah kalau tidak mau. Demikian juga anak-anak kita. Bahkan kita Injil Lukas katakan, jikalau kamu tidak membenci nyawamu sekalipun, ya, kamu tidak berlayak kepadaku. Ini kebencian saudara, sebetulnya kita tinggalkan semua yang tidak baik, ya. Karena memang untuk masuk surga itu murni, penuh dengan kasih, penuh iman. Apalagi kita menuju kepada kesempurnaan. Karunia itu yang akan menentukan menyelamatkan kita. Sebab itu rebut karunia dan berbuat baik. Sehingga saudara sekalian, surga itu bukan cuma mimpi, ya. Banyak orang saudara sekalian cuma mimpi-mimpi surga, tetapi perbuatannya tidak berubah. Mari kita berubah dari sekarang. Kalau kita berubah artinya bertobat. Kalau salah jangan lakukan. Kalau jahat jangan selalu lakukan. Jangan simpang-simpang dosa, tetapi bebaskan itu dosa. Dosa kalau kita sudah tinggalkan, hati kita menjadi tenang. Tetapi selagi kita masih ada simpang-simpang dosa, kehidupan kita tidak tenang. Ya, kadang-kadang cuma bilang tuh enak tidur siang malam, so sakit ini sakit itu. Saudara, karena dosa. Coba kasih keluar ke dosa itu, lapas, serahkan buat Tuhan, akan tenang. Kan firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, kamu akan tenang. Bersama Tuhan kita tenang menuju surga. Mau surga saudara? Inilah janji Tuhan bagi kita semua. Ini firman Tuhan bagi kita. Mari kita mempersiapkan diri, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.